Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharar. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya kelas 3 di PBA. Baik, di video ini saya akan mereview video saya sendiri, yaitu dengan tema akhlak tasawuf, jalan lurus mensucikan diri, yang buku ini disusun oleh Dr. Zulkifli MAG dan Dr. Haji Jamaluddin MUSA. Jadi di video yang saya pernah buat, saya di sana membahas tentang pengertian akhlak. Satu-satu ada pengertian akhlak dan ada pengertian tasawuf. Yang pertama itu adalah pengertian akhlak, yaitu secara bahasa akhlak itu adalah pendekatan, atau kalau secara istilah, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak daripada khulukun. Khulukun masdar, akhlakun jamak taksir daripada khulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan kholqun, yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan khalik, yang berarti pencipta, demi pula dengan makhlukun, yang berarti yang dicipta. Jadi kata-kata akhlak sama khalikun itu sama-sama sama-sama mu'allaqatun, yaitu terhubung. Terus di sana juga saya membahas tentang pengertian para ulama. Di sana pengertian para ulama, salah satu ulama yang paling populer dalam ilmu tasawuf itu adalah Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fidarin amin. Yaitu Imam Ghazali menyebut akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa daripada timbul perbuatan-perbuatan yang mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran lebih dahulu. Itu pengertian daripada Imam Ghazali. Itu di video saya yang sudah saya buat. Terus di sana juga ada ada pembagian akhlak. Salah satunya akhlak kepada diri sendiri. Adapun kewajiban kita terhadap diri sendiri dari segi akhlak, diantaranya sabar. Itu juga sabar menunjukkan akhlak kepada diri kita sendiri, yaitu perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengandalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpa. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan ketika ditimpa musibah. Itu pengertian sabar dalam bentuk akhlak pada akhlaqu bin nafsi. Itu saja penjelasan akhlak pada video saya yang terdahulu. Di sini terus penjelasan yang kedua itu pengertian tasawuf. Ada beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli berkenan dengan tasawuf, baik dari segi kalangan para sufi, pengalaman tasawuf itu sendiri, maupun eksternal penganut sufisme tersebut. Namun demikian tiada mungkin mencantum semua definisi tersebut, karena definisi memiliki kesamaan makna dan tujuan dengan reaksi dan teks yang berbeda. Itu pengertian daripada tasawuf. Ini tasawuf menurut Imam Ghazali. Tasawuf adalah budi pekerti, yang siapa yang memberikan bekal budi pekerti atasmu, berarti ia memberikan bekal kepadamu atas dirimu dalam tasawuf. Maka hamba yang jiwanya menerima perintah untuk beramal, karena sesungguhnya mereka melakukan suluk dengan petunjuk Islam. Dan orang-orang yang zuhud jiwanya menerima perintah untuk melakukan sebagai akhlak, karena mereka telah melakukan
suluk dengan petunjuk imannya. Nah, itu menurut Imam Ghazali. Nah, dasar tasawuf itu di sana saya cantumkan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala radhiyallahu taala. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW berkata, wahai Nabi Muhammad SAW, berwasiatlah kepadaku. Nabi bersabda, bertawakallah kepada Allah, karena itu adalah himpunan setiap kebaikan kejihatan. Berjihadlah karena itu kehidupan seorang rohbani muslim, dan berzikir karena itu adalah nur cahaya bagimu. Tawakul juga termasuk tasawuf. Ada juga hadis yang bilang barang siapa yang berbuat baik maka akan bertambah tasawufnya. Baik, itu saja review video saya yang sudah saya buat terdahulu. Di sini juga kami diperintahkan untuk mencari jurnal. Masing-masing satu video itu 10 jurnal. Sini saya sudah cari jurnalnya. Yang pertama itu video saya. Jurnal saya yang pertama itu Akhlak Tasawuf Menyelami Kesucian Diri, yang disusun oleh Lalu Muhammad Nurul Watoni, Forum Pemuda Aswaja 2020. Akhlak dan tasawuf merupakan identitas yang menyatu, integral, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagaimana dikatakan, al-akhlaqu bidiyatun at-tasawufu wal tasawufu nihayatun al-akhlaqi. Akhlak adalah pangkal permulaan tasawuf, sedangkan tasawuf tujuan atau batas akhir daripada akhlak. Perilaku akhlak dalam Islam berkaitan dengan unsur ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan yang dianugerahi oleh Allah secara implisit ke dalam diri semua sebelum lahir melalui tiupan ruhnya, sehingga manusia dituntut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya manusia dari ditampilnya perilakunya tak melalui usaha manusia, upaya terus-menerus akan menumbuhkan akhlak aktual. Dari sisi perilaku akhlak aktual diimplementasikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Manusia seperti pengasih, penyayang, pemurah, penyabar, pemaaf, mencintai, mengayomi, lembut, damai, harmonis, ketenangan, dan sifat ilahiyah lainnya. Sifat tersebut merupakan keinginan dasar setiap manusia untuk diktualisasikan dalam kehidupan. Berangkat dari manusia seperti inilah yang meniscayakan kemunculan beragam upaya untuk melahirkan kepuasan, kedamaian, dan kebahagiaan tiada bandingnya. Itu jurnal yang pertama. Terus jurnal yang kedua, An-Nuha, Jurnal Kajian Islam Pendidikan Budaya dan Sosial, yang disusun oleh Ismail Al-Hasan. Tasawuf tak ubahnya sebuah peta rahasia yang memiliki simbol-simbol unik yang merujuk pada suatu yang dipahami pembacaan. Simbol-simbol tertentu ini juga menjadi makna simbol yang lain, terus berkelindan sampai ke titik tujuan. Kalau saja peta rahasia dibaca atau dimiliki orang lain belum mengerti dan paham makna dan simbol itu, maka dia akan terpeleset pada jurang keraguan dan kesalahan yang fatal. Makalah
ini akan membicarakan segala hal yang berhubungan erat dan tasawuf, mulai dari definisi sejarah dan secara ampun dalam mempraktekkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Itu jurnal yang kedua. Terus jurnal yang ketiga, Akhlak Tasawuf, yang disusun oleh Khetisha Hadi Wibawa Haji Badruddin. Di sini beliau mengatakan metode ini merupakan saran bagi seorang sufi untuk mencapai kedekatan dengan Allah, membersihkan hati dan menjalani kehidupan dan yang penuh makna dan spiritualitas. Setiap metode memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan jiwa seorang sufi serta membimbingnya dalam perjalanan spiritual menuju Tuhan. Itu jurnal yang ketiga. Jurnal yang keempat, perilaku menyimpan dalam pandangan akhlak tasawuf, yang disusun oleh Adinda Humaira. Tulisan ini mengkaji tentang aktivitas menyimpan tentang akhlak tasawuf, diawali dengan pengertian tasawuf, menjelaskan bahwa sebagai macam tasawuf dalam melangkah dan juga harus menerima sebagian dari jalan untuk tidak sesuai atau menyimpang dari yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana mereka tetap ada yang berjalan di jalan yang lurus, selamat dan hal-hal yang dilarang. Jurnal yang kelima, Akhlak Tasawuf, yang disusun oleh Syamsul Bakri. Banyak masyarakat tidak mengerti benar tentang apa itu tasawuf, sehingga munculnya sikap prejudis atau tasawuf bahwa tasawuf itu perdukunan, tasawuf itu mistik yang bid'ah, klinik, sesat dan seterusnya. Pandangan semacam itu tentu muncul dari cara pandang tentang tasawuf yang salah. Buku ini ibarat jenderal dalam keilmuan akhlak. Membuka lembaran-lembaran dalam buku ini seperti membuka lembaran-lembaran pengetahuan tentang akhlak tasawuf. Sungguh buku ini dimaksud agar pembaca mengerti ilmu akhlak dan menjadikan akhlak al-karimah sebagai karakter pribadi. Itu jurnal yang kelima. Terus jurnal yang keenam, Akhlak Tasawuf, Sajian Pensucian Jiwa. Pendidikan merupakan media yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasi nilai dan menanamkan etos di kalangan warga masyarakat. Dalam hal ini, urgensi pendidikan terletak pada fungsi sebagai instrumen untuk memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional dan memantapkan jati diri bangsa. Itu jurnal yang ke-6. Terus jurnal yang ke-7, Konsep Tazkiyah Al-Nafsi, Perspektif Al-Quran. Studi pemikiran Hamka dalam tafsir Al-Azhar, yang disusun oleh Muhammad Amin. Tazkiyat Al-Nafsi sangat penting bagi dunia saat ini, sebab masyarakat lebih terperangkap dalam pola pikir rasional dan mencampakkan dimensi batin. Kondisi tersebut melahirkan gaya hidup yang materialis dan hedonis. Dalam arti masyarakat hanya berpikir kehidupan duniawi semata tanpa menghiraukan kehidupan ukhrawi. Akibatnya sebagai penyimpanan kejahatan, kekejian dan kemungkaran terjadi di segala sektor kehidupan. Itu makalah yang ke-7. Jurnal yang ke-7. Jurnal yang ke-8, pemikiran Al-Imam Ghazali tentang konsep tazkiyatun nafsi dan kontekstualisnya dengan mata pembelajaran akidah akhlak. Disusun oleh Rani Rafitri Rara.
Tazkiyatun nafsi diartikan sebagai pemurnian jiwa atau pensucian diri. Konsep ini berkaitan erat dengan upaya seorang untuk membersihkan hati dan jiwa dan sifat-sifat negatif, dosa dan ketidakmurnian spiritual. Tazkiyatun nafsi adalah bagian integral dari perjalanan spiritual dalam Islam yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kebahagiaan batiniah. Itu jurnal yang ke-8. Terus jurnal yang ke-9, integrasi syariah dengan tasawuf, yang disusun oleh Asep Usman Ismail. Integrasi syariah dengan tasawuf. Islam adalah agama yang memadukan syariah dan akhlak di atas landasan akidah pada diri Rasulullah SAW. Integrasi tersebut tercermin pada sikap beliau yang konsisten mematuhi syariat dalam kehidupan pribadi dan sosial, ibadah dan muamalah. Sementara pada sisi lain, beliau adalah seorang yang melewati sebagian malamnya dengan ruku dan sujud serta tetes air mata kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati beliau senantiasa terpaut dengan Allah, namun kerinduan beliau kepada Allah melahirkan jiwa yang menenangkan. Itu jurnal yang ke-9. Jurnal yang terakhir pada video saya ini adalah Tazkiyatun Nafsi, kajian tentang Tazkiyatun Nafsi sebagai pendekatan diri kepada Allah, yang disusun oleh Ahmad Asmuni. Jiwa yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs. Nafs merupakan bagian yang sangat penting bagian yang sangat penting dalam diri manusia. Apabila nafs manusia bersih, maka ia bisa dekat dengan Tuhannya. Sebaliknya, apabila nafs manusia kotor, maka manusia akan jauh dari Tuhannya. Saat nafs masih kotor, maka saat itulah komunikasi manusia dengan Tuhan terasa sulit. Pada saat demikian, maka manusia perlu membersihkan nafsnya. Pembersihan jiwa manusia adalah jiwa manusia dalam dunia tasawuf dikenal dengan istilah Tazkiyatun Nafsi. Tazkiyatun Nafsi ini sangat penting untuk dilakukan untuk manusia agar jiwanya menjadi bersih dan bisa sedekat-dekatnya dengan Tuhannya. Itu 10 jurnal untuk video saya yang pertama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.